e-tilang nasional resmi diberlakukan. Tingkatkan sinergitas lewat bersepeda. Outdoor Learning peringati Hari Air. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Selvia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peluncuran program ETLE tahap 1 untuk 12 provinsi itu dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara virtual beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Kota Madiun merupakan daerah yang telah menerapkan sistem e-tilang tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan program Electric Traffic Law Enforcement atau ETLE atau Tilang Elektronik Nasional tahap 1. Proses tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti oleh 12 wilayah Polda di Indonesia. Salah satu daerah yang menerapkan sistem tilang elektronik tersebut adalah Kota Madiun yang mendapatkan undangan untuk menghadiri peluncuran program ETLE di Mapolda, Jawa Timur, Selasa 23 Maret 2021. Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung pada prosesi tersebut. Kapolri dalam sambutannya mengatakan bahwa ETLE merupakan salah satu program prioritasnya selama 100 hari menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps berbaju coklat tersebut. Melalui program ini, diharapkan lalu lintas di setiap daerah bisa semakin lancar dan aman. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, pada tahap pertama ini, ada 244 titik ETLE yang tersebar di 12 provinsi. Namun, pihaknya menegaskan bahwa kedepannya program ini akan terus ditambah hingga mencapai seluruh wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Nusantara. Sementara itu, dari 244 titik ETLE tersebut, ada 54 buah yang tersebar di wilayah Jawa Timur, 4 diantaranya di Kota Madiun, sedangkan sisanya ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Batu, dan Tulung Agung. Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta pun mengungkapkan program ini tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan Forkopimda dan stakeholder lainnya. Untuk itu, pihaknya berharap dengan sinergi yang kuat ini, program peningkatan mutu pelayanan masyarakat yang telah dijabarkan oleh Kapolri bisa berjalan lebih baik di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 32 peserta dikukuhkan sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas terlatih Kota Madiun 2021. Prosesi pengukuhan berlangsung di Bumi Perkemahan Rawobening, Rabu 24 Maret 2021. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam sambutannya, mantan Sekda Kota Madiun tersebut menghimbau kepada anggota Satlinmas yang baru untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, bekerja tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan patuh terhadap aturan. Lebih lanjut, Wali Kota Maidi menambahkan, Satpol PP dan Satlinmas merupakan garda terdepan penegakan ketertiban umum, perwal, dan perda di Kota Madiun. Karenanya, wajib menjadi contoh bagi masyarakat serta mampu menegakkan peraturan. Sebelumnya, 32 anggota Satlinmas terlatih 2021 telah menjalani pelatihan selama 7 hari, terhitung sejak 15 Maret 2021. Pelatihan diberikan oleh narasumber ahli dari Unif Para Rider 501 Bajrayuda.
Selanjutnya, mereka akan segera menerima penempatan kerja di wilayah Kota Madiun. Wali Kota pun berharap tambahan pasukan dalam jajaran Satpol PP dan Satlinmas ini mampu memberikan penyegaran pada satuan tersebut, serta menambah kekuatan sehingga penegakan peraturan di Kota Madiun makin optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Baja hitam kuat ketika menyerang, selalu menumpas banyak kejahatan. Ketika memilih pedagang, selalu selektif protokol kesehatan. Jangan membeli dari pedagang kaki lima yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Madiun Maidi memang gemar bersepeda. Kegiatan bersepeda bukan hanya sarana berolahraga bagi orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut. Namun, goes bersama juga sarana meninjau program di lapangan hingga menjalin sinergitas dengan unsur-unsur pemerintah di daerah. Jangan kemana-mana, informasi tentang Madiun Tambang Madu hingga outdoor learning kami hadirkan setelah yang satu ini. Wali Kota Madiun Maidi kembali melaksanakan kegiatan bersepeda pagi sembari mengunjungi lapak UMKM Kelurahan pada Minggu 21 Maret 2021. Ada 3 lapak yang mendapat kunjungan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu, yakni lapak UMKM Kelurahan Mojorejo, Manisrejo, dan Banjarjo. Ditemani sejumlah pimpinan OPD terkait, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan lapak UMKM, mulai dari pemanfaatan, pengelolaan, hingga sejauh mana lapak mampu mendatangkan pengunjung. Menurut orang nomor 1 di Kota Madiun itu, lapak UMKM merupakan salah satu upaya intervensi berbasis lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, lapak juga dapat menjadi sarana hiburan warga yang terjangkau. Untuk itu, sejumlah masukan diberikan oleh mantan Sekda Kota Madiun tersebut, seperti penataan lokasi, pengemasan produk, hingga rasa masakan yang disajikan. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemkot Madiun akan terus menambah fasilitas di sekitar lapak UMKM yang potensial. Misalnya, menambah sarana olahraga atau taman agar pengunjung lebih nyaman. Selain itu, juga untuk meramaikan lapak UMKM itu sendiri. Selain memantau perkembangan di lapak UMKM itu, Wali Kota juga memborong produk-produk olahan yang tersedia, kemudian membagikannya kepada pengguna jalan di sekitar lokasi, sembari mengajak masyarakat untuk meramaikan lapak UMKM. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat goes Wali Kota Madiun Maidi berlanjut. Kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu bersepeda bersama jajaran Korem 081 di Rot Sahajaya dalam rangka monitoring pelaksanaan PPKM Mikro tahap 4 Jumat 26 Maret 2021. Tak heran, kegiatan juga melibatkan Forkopimda Kota dan Kabupaten Madiun. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto juga turut dalam kegiatan tersebut. Giat bukan hanya sarana berolahraga, namun juga ajang silaturahmi dan koordinasi program kerja. Rombongan berangkat dari markas Korem 081 di Rot Sahajaya sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Makorem memang sebagai lokasi start dan finish. Rute sengaja terbagi menjadi 2, yakni rute pendek dan panjang. Rute pendek meliputi sejumlah wilayah Kota Madiun, sedang rute panjang hingga ke sejumlah desa di Kabupaten Madiun. Meningkatkan sinergitas bisa melalui beragam cara, salah satunya dengan giat bersepeda. Wali Kota menyebut ada banyak hal yang mengemuka melalui goes tersebut. Kegiatan juga sekaligus peninjauan kondisi lapangan. Seperti diketahui ada banyak program yang sudah dan akan berjalan. Hal itu tentu harus dilakukan evaluasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Sejuta Bunga di Kota Madiun tak hanya memberikan manfaat keindahan. Wali Kota Madiun Maidi tengah menyiapkan budidaya lebah madu sebagai tindak lanjut program Sejuta Bunga tersebut. Informasi ini kami rangkai dengan berita kastrasi kucing dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi terus berupaya menggali potensi daerah. Setelah membangun kebun agrowisata dan lapak UMKM kelurahan, kini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu sedang mempersiapkan tambang madu.
Ya, serangga penghasil madu itu akan menjadi proyek peningkatan ekonomi masyarakat selanjutnya. Lokasi budidaya pun sudah disiapkan, yakni di Taman Agrowisata Ngrowo Bening. Saat berkunjung ke peternakan lebah di Banjarsari Wetan Minggu 21 Maret 2021 kemarin, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Madiun itu menginformasikan bahwa ada lahan 10 hektar beserta bunga-bunga yang sudah disiapkan, yang nantinya sebagai habitat lebah-lebah tersebut. Menurut Wali Kota, budidaya lebah ini akan menyempurnakan upaya Pemkot menjadikan Kota Madiun sebagai kota sejuta bunga. Tidak hanya indah dipandang mata, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, lebah ini nantinya akan dibudidayakan untuk menghasilkan madu yang berkualitas. Kedepannya, diharapkan Kota Madiun bisa menjadi salah satu daerah utama penghasil madu terbaik. Target kita dengan teman-teman OPD itu karena Madiun itu pagi sejuta bunga, malam sejuta lampu. Kalau malam mendatangkan para investor, makan malam dan sebagainya. Tapi untuk siang kita akan mendatangkan lebah. Jadi budidaya lebah ini saya akan membuat tambang madu di Kota Madiun. Jadi itulah yang devisa yang ada di Kota Madiun. Karena bunga sudah cukup banyak. Tak hanya meningkatkan perekonomian, Wali Kota juga berharap dengan menggandeng para ahli lebah bisa menghasilkan madu yang paling unggul, serta upaya ini bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun kembali menggelar kegiatan bakti sosial kastrasi atau sterilisasi gratis bagi kucing jantan domestik Kamis 25 Maret 2021. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengurangi populasi kucing liar, menanggulangi gangguan lingkungan, menyelamatkan mereka agar tidak terlantar, dan menghindari bahaya penyakit yang dapat menyerang hewan berkaki empat tersebut. Kasih Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dian Wartining Diah menuturkan, pihaknya menyediakan kuota sebanyak 50 kucing pada kegiatan ini. Syarat yang harus dipenuhi ialah kucing minimal harus berusia 6 bulan dan harus dalam keadaan sehat. Proses kastrasi dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Mula-mula, kucing akan dibius, kemudian dilakukan pembedahan untuk menghilangkan organ testisnya, setelah itu luka dijahit, kemudian kucing dikembalikan ke pemilik masing-masing. Sebelum pulang, dokter juga memberikan beberapa saran perawatan agar luka cepat sembuh dan kucing sehat seperti semula. Kegiatan kastrasi ini merupakan operasi ringan. Dr. Margareta menghimbau agar para pemilik harus menempatkan kucing di tempat yang bersih untuk beberapa hari. Selain itu, memperhatikan kandang kucing. Pastikan tidak ditempatkan di area berpasir, supaya luka kastrasi tidak kotor dan segera pulih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Serunya peringatan Hari Air melalui Outdoor Learning SDN 03 Nambangan Kidul, serta persiapan penilaian Adiwiyata Mandiri SDN 02 Klegen kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan sangat baik bagi siswa. Selain dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, belajar di luar kelas dipercaya juga dapat membuat pikiran dan semangat belajar menjadi lebih meningkat. Seperti yang dilakukan oleh SD Negeri 3 Nambangan Kidul yang mengajak sejumlah muridnya untuk belajar di luar kelas. Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 diajak untuk mengunjungi PDAM Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya.
Pada kegiatan tersebut, para siswa mempelajari cara pengolahan air tanah menjadi air bersih. Selain itu, pelaksanaan belajar di luar kelas ini tetap mengutamakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian, para siswa juga sudah memiliki izin dari orang tua. Penanggung jawab kegiatan Zainal Aditama menuturkan, kunjungan PDAM juga merupakan penyegaran bagi siswa yang selama ini melakukan pembelajaran secara daring mengingat pandemi belum juga usai. Selain itu, dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, para siswa bisa lebih memahami proses pengolahan air dan bisa turut menjaga kelestarian air agar bisa dinikmati lebih lama. Tujuannya kemarin supaya anak-anak tahu jadi pengelolaan air tanah, terus jadi air bersih yang kemudian didistribusikan ke masyarakat. Meskipun mereka nggak tahu secara mendetail, tapi paling tidak gambarannya, garis besarnya tahu. Harapannya paling tidak anak-anak tahu bahwa air bersih sangat penting bagi kita. Meskipun mereka tidak bisa melaksanakan secara langsung pengolahannya, tapi paling tidak mereka bisa ikut menjaga adanya air bersih di Kota Madiun. Paling nggak hemat air, nggak buang sampah sembarangan, ya itu kan udah kegiatan yang bisa dilakukan untuk level anak-anak lah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. SDN 02 Klegen tampaknya semakin dekat dengan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun ini. Hal itu setidaknya terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan pihak sekolah setahun belakangan. Tak hanya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sekolah yang beralamat di Jalan Wiyata Wijaya tersebut juga syarat akan inovasi berbasis lingkungan. Kami sudah mempersiapkan untuk penilaian Adiwiyata Mandiri, diantaranya administrasi dan sarana prasarana yang sudah kami persiapkan kurang lebih hampir 1 tahun. Tahun ini memang terdapat 19 sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan untuk maju Adiwiyata Mandiri, salah satunya SDN 02 Klegen. Suharsi optimis sekolahnya bisa maju mewakili Provinsi Jawa Timur untuk penilaian Adiwiyata Mandiri tersebut, sebab pihaknya sudah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, mulai memiliki sekolah binaan hingga pemenuhan pokja dan inovasi. Kami juga sudah membina 2 binaan, yaitu SDK Santo Bavo dan SDK Petra. Alhamdulillah kemarin sudah mendapat kabar apabila SD binaan 2 SD binaan saya itu sudah lolos di tingkat kota. Selain itu, pihaknya juga sudah memenuhi 14 pokja Adiwiyata Mandiri, di antaranya pokja 3R, greenhouse, toga, taman, hutan, kebun, kantin, UKS, perpustakaan, MCK terpisah putra-putri, kompos, pengelolaan sampah, biopori, dan pokja musola. Menariknya, sejumlah inovasi mengemuka dari pokja-pokja tersebut, seperti media tanam dari sabut kelapa atau kokedama, sabun cuci dari pandan dan jeruk nipis, serta obat nyamuk daun serai dari pokja toga. Selain itu, pihak sekolah juga memiliki inovasi batik gejrot motif daun jati dari pokja hutan dan berbagai kerajinan berbahan stik serta botol dari pokja pengelolaan sampah. Jadwal penilaian Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Klegen dari tim verifikasi lapangan pusat memang belum mengemuka. Namun, sekolah akan dilakukan peninjauan dari tim pemerintah Kota Madiun pada 30 Maret nanti. Peninjauan ini penting guna menyempurnakan persiapan sebelum penilaian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Peringatan HUT ke-61, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Madiun, berlangsung sederhana namun khidmat. Kegiatan ziarah makam dilakukan guna mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur.
Wali Kota Madiun Maidi turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun Sabtu 20 Maret 2021. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya yang juga Ketua Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Madiun serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati juga hadir dalam kegiatan tersebut. Tak hanya berdoa, Wali Kota beserta peserta juga melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kegiatan ini sekaligus sarana pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Apalagi banyak suri teladan para pahlawan yang dapat dijadikan pembelajaran ke depannya, mulai semangat juang, gotong royong, serta rasa nasionalisme demi nusa bangsa dan negara. Tak hanya memetik pembelajaran dari apa yang pahlawan dulu lakukan, Wali Kota juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para pejuang yang masih hidup sampai saat ini, utamanya dari para anggota Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Madiun. Karenanya, Wali Kota berharap ide, saran dan masukan dari para veteran untuk kemajuan Kota Pendekar ke depan. Menurut Wali Kota, pembangunan memang butuh partisipasi semua pihak, tak terkecuali dari para veteran. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berjasa melalui perjuangan di masa lalu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Konferensi cabang ke-7 PCNU Kota Madiun berlangsung hikmat juga sehat Sabtu 20 Maret. Pasalnya dalam pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Huda Kelurahan Oro Rombo tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai pembatasan peserta, pemakaian masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemberian hand sanitizer. Karenanya Wali Kota Madiun Maidi yang hadir di lokasi mengapresiasi jalannya kegiatan. Wali Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut mendapatkan mandat untuk membuka acara. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap kegiatan ini nantinya selain bermanfaat bagi lingkup organisasi PCNU, namun juga masyarakat secara umum. Selain itu, dirinya juga berpesan untuk para pengurus yang baru juga akan memaksimalkan program yang ada. Wali Kota membuka pintu bagi setiap organisasi dalam hal pembangunan kota. Dirinya juga menjelaskan segala kegiatan ini tak terlepas dari kegiatan agama, sebab usaha tanpa doa juga dirasa kurang lengkap. Di akhir sambutannya, Wali Kota menitipkan pesan untuk selalu menjaga keutuhan. Organisasi yang besar juga akan diterpa permasalahan yang tidak sedikit. Karenanya gesekan-gesekan yang ada jangan sampai memecah persatuan. Bahkan PCNU mampu menjadi magnet tersendiri bagi kaum muslim. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun melaksanakan kegiatan sosialisasi program Kampung Iklim pada Jumat 26 Maret 2021. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Wali Kota Madiun Maidi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Siswanto mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga terkait perubahan iklim, serta mendorong aksi nyata yang berkontribusi untuk mengurangi efek rumah kaca. Selain membuka secara resmi kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi juga sebagai narasumber. Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta melestarikan lingkungan melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Wali Kota menuturkan bahwa perubahan perilaku masyarakat turut mempengaruhi kondisi iklim di sekitarnya. Misalnya, semakin banyak kendaraan bermotor yang saat ini digunakan oleh masyarakat membuat udara tercemar, bahkan merusak lapisan ozon hingga pemanasan global. Selain itu, juga dapat merusak kesehatan manusia. Upaya melestarikan lingkungan tak hanya membuat udara semakin bersih, namun juga berdampak pada kesehatan manusia di dalamnya. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, maka angka harapan hidup manusia akan semakin tinggi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Di tengah kemajuan era saat ini, akses keterbukaan data kepada publik kian dipermudah. Namun, hal tersebut layaknya dua sisi mata uang yang berlawanan.
Sebab ketermudahan tersebut juga bisa membawa sesuatu hal yang merugikan apabila informasi disalahgunakan. Pun penyedia informasi dan informasi yang dikecualikan sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini menjadi poin penting dalam bimbingan teknis yang digagas pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jumat 26 Maret 2021. Bimbingan teknis pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik tersebut berlangsung secara virtual dan dibuka Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto dari gedung GCIO Dinas Kominfo. Dalam sambutannya, Sekda Rusdianto menitipkan pesan agar di setiap jajaran untuk saling bersinergi. Dirinya juga berharap agar PPID sebagai filter, artinya memahami benar informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait kepatutan dan ketertiban umum. Hal tersebut penting, mengingat kemudahan dalam mengakses informasi di era seperti sekarang. Padahal, terdapat beberapa hal yang mesti disembunyikan, seperti data pribadi milik masyarakat yang terekam oleh kelurahan ataupun kecamatan, kecuali atas persetujuan pemilik data. Dalam BIMTEK tersebut juga dijelaskan pentingnya rasa aman untuk informasi yang ada. Selain itu, pemerintah Kota Madiun sendiri juga harus lebih selektif tentang data. Dan jika ada data yang akan dipublikasikan dan bersifat pribadi, maka perlu adanya bukti tertulis agar tidak menjadi permasalahan ke depannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Konsep wisata keluarga di Pahlawan Street Center atau PSC terus dimaksimalkan. Terbaru, pemerintah Kota Madiun memanggil manajemen Plaza Madiun terkait sistem drop-off pengunjung. Sebab sistem pemberhentian kendaraan untuk menurunkan pengunjung saat ini dinilai berbahaya dan menyebabkan macet. Maklum, area drop-off Plaza Madiun masih memanfaatkan badan Jalan Pahlawan. Ditemui seusai membuka rakor bersama tim Plaza Madiun di Ruang 13, Senin 22 Maret 2021. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan sistem drop-off di Plaza Madiun dapat menyebabkan kemacetan di PSC. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi akibat dari kecelakaan di titik yang ramai tersebut. Drop-off Plaza Madiun rencananya memanfaatkan area parkir depan mal. Area memiliki lebar 5 meter dan dibuat naik pada jalur masuk dan turun untuk keluar dan kembali ke Jalan Pahlawan. Area bisa untuk 2 mobil sekaligus namun tidak sejajar. Pihak Plaza Madiun akan memulai pembangunan awal April nanti dan menargetkan selesai sekitar Juni. Wali Kota memang menginstruksikan segera direalisasikan, bahkan kalau perlu dikejar 24 jam agar cepat selesai. Sebab PSC diyakini bakal menjadi magnet wisatawan ke depan. Plaza Madiun yang berada di Jalan Pahlawan tentu juga menjadi jujukan wisatawan. Karenanya, sebelum kawasan wisata PSC dibuka bebas, hal-hal yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung harus segera diselesaikan. Jadi begini, drop-zone itu kan biasanya drop-zone di jalan, ini bahaya sekali. Maka tahun ini harus selesai drop-zone di luar jalan, artinya dilepas trotoar. Jadi kalau ada orang drop-zone di situ, hujan jemput orang di situ, itu tidak mengganggu orang di jalan raya. Karena semakin ramai kalau orang itu buka pintu, dia keluar disantap dari utara. Kan dia satu jalur kan bahaya sekali. Kan bahaya. Dan itu semakin ramai. Kalau ini semakin ramai itu macet ya mungkin bisa diatasi. Tapi kalau orang tidak tahu buka pintu ditabrak dari utara kan bahaya sekali itu. Nah sekarang harus keluar dari jalan raya. Nah, jalan raya nanti drop zone-nya naik turun. Dengan naik itu dia buka pintu leluasa. Buka pintu orang yang keluar dari matahari, tidak masalah. Buka pintu orang yang mau masuk matahari sebelah kiri juga nggak masalah, karena di atas. Jalan raya tetap berjalan. Jadi aman. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun mempunyai nahkoda baru. Jabatan Kepala Lapas yang selama ini diemban oleh Suprianto kini digantikan oleh Asep Sutandar. Prosesi pisah sambut Kalapas Kelas 1 Madiun berlangsung Rabu 24 Maret 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. Kepada 2 pejabat tersebut, Wali Kota memberikan ucapan selamat
Pertama, kepada Kalapas sebelumnya, yakni Suprianto, karena akan segera mengemban amanah baru di Lapas Kelas 1 Semarang. Wali Kota juga memberikan apresiasi atas kinerja Suprianto karena selama 8 bulan menjabat Kalapas Kelas 1 Madiun telah memberikan sumbangsih yang luar biasa. Untuk itu, Wali Kota berharap kinerja yang baik ini dapat ditingkatkan lagi oleh Asep Sutandar. Selain itu, Wali Kota juga berharap pejabat yang sebelumnya bertugas di Lapas Sukamiskin Bandung itu dapat bersinergi dengan Pemkot Madiun untuk pembangunan ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono berharap warisan yang telah ditinggalkan oleh Suprianto dapat dilanjutkan oleh Asep Sutandar, sehingga program pembinaan dan pelayanan di Lapas Kelas 1 Madiun bisa semakin optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengikuti kegiatan verifikasi lapangan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau APE tahun 2020 yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Senin 22 Maret 2021. Kegiatan yang dilakukan secara virtual dari gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi, serta sejumlah kepala OPD terkait lainnya. Acara tersebut digelar bertujuan untuk melihat lebih dalam data dan informasi pengaruh samaan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi. Sehingga tim penilaian memperoleh data yang lebih lengkap, komprehensif, dan objektif sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan calon penerima Anugerah Parahita Eka Praya atau APE. Seperti diketahui, APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah dinilai berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak sehingga mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi pengaruh samaan gender atau PUG di daerah tersebut. Untuk itu, Wali Kota pun berharap Kota Madiun mampu meraih penghargaan tersebut. Dalam paparannya, Wali Kota mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan kesetaraan gender, mulai dari mendukung program pemberdayaan perempuan, peningkatan indeks pembangunan manusia IPM di Kota Madiun, hingga peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Selain itu, juga membangun fasilitas untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki jabatan sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemkot Madiun, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kota Madiun menggelar diklat pengelolaan keuangan bagi pejabat yang menangani. Kegiatan yang berlangsung di gedung diklat selama 5 hari itu dimulai pada Senin 22 Maret 2021. Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk membuka kegiatan pada hari pertama diklat tersebut. Total peserta diklat adalah 40 pegawai Pemkot Madiun yang merupakan pejabat pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Selama kegiatan berlangsung, mereka akan mendapatkan beragam materi terkait pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah. Wali Kota Maidi dalam sambutannya mengimbau kepada peserta untuk dapat memperhatikan setiap materi yang disampaikan. Harapannya, setelah kegiatan ini selesai dilakukan, para peserta memiliki pengetahuan yang lebih luas, serta mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber ahli. Salah satunya, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, yakni Agus Irawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Selvia, bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.